Perusahaan jasa adalah suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Contohnya, salon. Salon menyediakan jasa seperti lururan, make up, gunting rambut, perawatan kuku, dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana dengan siklus akuntansi dalam perusahaan jasa? Siklus akuntansi dalam perusahaan jasa adalah sebuah prosedur pencatatan transaksi sehingga menjadi laporan keuangan yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, tahap pengintisaran, dan tahap laporan. Kita memasuki tahap pencatatan. Transaksi perusahaan jasa merupakan informasi awal yang harus dicatat dan diolah sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam tahapan pencatatan perusahaan jasa. Yang pertama, menyiapkan sumber dokumen atau bukti transaksi. Bukti transaksi dapat berasal dari cek, nota, faktur, memo, serta kwitansi yang diterima setiap mengadakan transaksi ataupun kejadian yang ada di perusahaan. Selanjutnya dilanjutkan dengan pencatatan ke jurnal umum. Pencatatan transaksi dalam jurnal dilakukan berdasarkan data yang terdapat dalam bukti transaksi, yang dimana jurnal dicatat secara kronologis sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi yang tercantum dalam bukti transaksi. Dan yang terakhir, yaitu posting ke dalam buku besar. Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar disebut posting. Di dalam buku besar, akun-akun dikelompokkan menurut golongannya, seperti akun raca atau akun real, dan akun nominal atau akun laba rugi. Lewati tahap pencatatan, kita masuk pada tahap pengintisaran, di mana terdapat beberapa tahapan dalam tahap pengintisaran. Yang pertama yaitu menyusun neraca saldo. Data neraca saldo berasal dari saldo sementara buku besar. Neraca saldo ini dibuat sebagai langkah awal untuk menyusun kertas kerja. Selanjutnya, memasuki ayat jurnal penyesuaian. Terkadang, sewaktu perusahaan melakukan pencatatan ke dalam laporan, ada akun-akun yang belum sempat tercatat. Disinilah pencatatan dilakukan untuk mengetahui saldo akun real dan nominal dengan sebenarnya. Setelah menyelesaikan ayat jurnal penyelesaian, kita harus membuat kertas kerja. Kertas kerja adalah alat bantu untuk membuat laporan keuangan dari transaksi yang terjadi di dalam perusahaan selama satu periode akuntansi. Karena berfungsi mengetahui perkembangan perusahaan, maka kertas kerja berisi semua laporan yang terjadi, di antaranya neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, ikhtisar laba rugi, dan neraca. Setelah menyusun kertas kerja, langkah selanjutnya adalah jurnal penutup. Jurnal penutup ini untuk menutup akun-akun nominal, prive, ikhtisar laba rugi, supaya tidak terjadi perhitungan ulang terhadap transaksi di periode berikutnya. Dan yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan ini adalah untuk menentukan apakah akun buku besar telah seimbang untuk memulai kegiatan pada periode tertentu. Langkah ini berhubungan pengembalian ayat jurnal penyesuaian tertentu atau jurnal kembali. Tahap yang terakhir adalah tahap laporan. Tahap laporan ini merupakan tahap paling akhir dalam proses akuntansi. Adapun yang terdapat dalam tahap laporan ini adalah laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan memiliki unsur-unsur yaitu yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisi seluruh akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Dari perhitungan antara pendapatan dan beban, akun diperoleh laba atau rugi perusahaan. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal memiliki unsur-unsur yaitu modal awal, sisa laba atau rugi perusahaan, prive, dan modal akhir perusahaan. Yang ketiga, neraca. Neraca adalah laporan yang berisikan tentang posisi harta, utang, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Neraca membuat akun real perusahaan. Jadi, itulah sekilas mengenai siklus akuntansi dalam perusahaan jasa. Dan terima kasih. Don't forget to like, guys.